Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan sekalian, azza wa jalla wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada pagi ini Bapak Ibu kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatus Shalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas mulai halaman 45 dan poin yang ke-135 judulnya Tahrikul Isbahi fit Tasyahudi, menggerakkan jari pada saat tasyahud, dan wan nazru ilaiha, dan melihat ke jari ketika kita sedang duduk tasyahud, imma fit tasyahudil awwali aw fit tasyahudil akhir, baik di tasyahud pertama maupun di tasyahud terakhir. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab, silahkan panjenengan buka ya, kitabnya halaman 45 ya. Ya. Baik. Kami bacakan qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, tahrikul isbahi wa nazru ilaiha, menggerakkan jari dan melihat ke jari waktu tasyahud itu. Yang poin 135 dikatakan wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha, dan yaqbid itu menggenggam semua jari jemari tangan, telapak tangan kanannya semuanya digenggam. Jadi jari jemari telapak tangan kanan semua digenggam. Wa yadhu ibhamahu ala isba'ihi al-wusta taratan, dan meletakkan al-ibham, ibham itu ibu jari, ala isba'ihi al-wusta taratan, di atas jari tengahnya. Al-wusta itu jari tengah, tawatan. Jadi meletakkan pada seperti ini, meletakkan ibham ya, ala al-wusta, di atas jari tengah. Jadi seperti ini. Yakbid itu digenggam seluruhnya, jari jemari tangan yang kanan, wa yadhu ibhamahu ala isba'i al-wusta, di atas jari yang kanan. Tarotan itu kadang-kadang. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Wa taratan yuhalliku bihi mahilqah. Kadang-kadang di lain waktu membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengahnya. Jadi seperti ini, membentuk lingkaran. Jelas ya Bapak Ibu? Kadang begini, kadang begini. Tawatan. Itu kemudian wa yusiru bi isba'ihi as-sababata ila al-qiblah. Lalu menunjuk dengan jari as-sababah, jari telunjuk ila al-qiblah, ke arah kiblat. Akan selalu menghadap kiblat ke depan ya. Jadi bisa begini, bisa seperti ini. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan berikutnya wayarni
bi basarihi ilaiha, dan matanya memandang ke jari telunjuk. Jari telunjuk as-sababah. Jari telunjuk itu kadang-kadang disebut as-sababah, kadang-kadang disebut as-sabah. As-sabah. Ada dua dia. Istilah untuk jari, kalau ini kan ibhamun. Kalau yang tengah al-wusta. Kalau yang jari manis itu binsorun, ini hinsorunnya. Ibhamun. Ini kadang sababatun atau sabahatun, al-wusta, binsorun, hinsorun. Kenapa ini disebut sababat? Karena dulu orang-orang Arab itu kalau mencaci maki orang, mencaci itu sabba ya subuh, sambil nunjuk-nunjuk, maka disebutlah sabbalah. Karena kalau marah mencaci maki orang menggunakan jari telunjuk. Di kita ada nggak kayak itu? Ada juga bos marah sama karyawan. Itu semua sekali suka dunia. Nah, sabbalah. Nah, ya subuh ummah wa abah. Kemudian disebut sabbaha, kenapa? Dari kata sabbaha yusabbih, tasbih. Karena orang-orang Arab dulu ketika memuji Allah Ta'ala juga menggunakan jari telunjuk. Gini, kalau marah-marah ke depan, kalau untuk memuliakan, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka ke atas memuji Allah. Nah, ya nanti kaitannya dengan di tasyahud ini ada kaitannya dengan masalah tauhid. Itu Bapak Ibu, hikmahnya nanti dijelaskan oleh para ulama. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan dulu nanti hadis yang kami sebutkan ya. Kemudian wa yuharrikuha yad'u biha min awwal tasyahud ila akhirih. Kemudian dia menggerak-gerakkan jari telunjuknya, berdoa dengannya mulai dari awal tasyahud ila akhirnya sampai terakhir ila akhirih. Jadi nunjuk begini ini menurut Syekh Al-Albani jarinya digerakkan, yuharrikuha yad'u biha, sambil berdoa dia dengan itu min awwal tasyahud, dari awal tasyahud. Awal tasyahud itu dari mana? Pertama dari mulai at-tahiyat, wassalawatu wattayyibat. Itu ila akhirih sampai selesai. Sampai kita rampung salam. Walaupun nanti dalam kitab Ghayatul Muna fi Sarhi Safinatin Najah, di dalam kitab tersebut diterangkan kapan kita menurunkan ya, as-sabbah waktu tasyahud itu. Dalam kitab Ghayatul Muna diterangkan ketika kita sudah sempurna mengucapkan salam, paling minimal sampai assalamualaikum. Itu salam paling minimal, assalamualaikum. Nah, disitulah kita menurunkan jari telunjuk yang tadinya nunjuk. Kemudian wala yusiru bi isba'i yadihi al-yusra, dan tidak nunjuk telapak tangan kiri, enggak nunjuk. Dia diletakkan dan tidak menggenggam di tangan kiri itu, melainkan dibuka. Wa yaqalu hadza kullahu bi kulli tasyahudin, dan dia melakukan ini semuanya dalam semua tasyahud. Sama keadaan tangan, sifat tangan kita waktu duduk tasyahud. Nah, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Semua apa yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani pada bab ini dari mulai nomor 135 sampai 141 itu berdasarkan beberapa hadis Nabi. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Awana dan Ibnu Khuzaimah. Di sana dengan sanad yang sahih. Jadi karena sallallahu alaihi wasallam ya bersutu kafahu al-yusra ala rubbati al-yusra. Jadi Rasul SAW itu membuka telapak
tangan yang kiri di atas rukbatihi al-yusra. Rukbah itu apa? Dengkul lututnya yang kiri. Jadi kalau tangan kiri di atas dibuka, diletakkan di atas lutut kaki kiri. Dalam riwayat yang lain, ala fakhidhihi al-yusra, di atas paha yang kiri. Jadi bisa di atas paha, bisa di atas lutut. Jadi dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ada. Kemarin kita bahas ayatnya. Kemudian wayak bidu asabi akafihi al-yumna kullaha, dan Rasul menggenggam jari jemari telapak tangan yang kanan semuanya digenggam tadi. Wa yusiru bi isba'ihi allati tali al-ibham, lalu memberi isyarat dengan jari yang ada di dekat ibu jari ilal qiblah, ke arah kiblat. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, lalu pandangannya melihat ke jari telunjuk. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Itu dalilnya dari Abdullah bin Umar ya, di antaranya. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hadis berikutnya terkait dengan sifat menggenggamnya seperti apa diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dan Abu Hurairah. Jadi karena ida asara bi isba'ihi, Rasul itu ketika beliau menunjuk dengan memberikan isyarat dengan jarinya, wadha'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta, beliau meletakkan ibu jari di atas jari yang tengah, tarotannya begini. Wa taratan kana yuhalliqu bihi mahilqah. Nah, dan kadang-kadang beliau membentuk lingkaran dengan jari telunjuk dan jari tengahnya itu. Jari ibu jari dan jari tengahnya. Tadi sudah kita lihat ya bareng-bareng. Itu seperti ini atau seperti ini. Ada dua sifat berarti ya. Ada dua sifat. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada yang Allah mau ya. Nah, kemudian hadis berikutnya Bapak-bapak dan Ibu serta sekalian, wa kana yarfa'u isba'ahu yuharriku hayatu biha, dan beliau itu selalu mengangkat jarinya dan menggerakkannya berdoa dengannya. Hadis rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Al-Jarud, ya, termasuk Ibnu Huzaimah. Wa yaqul, lalu kemudian beliau berkata, lahiya asaddu ala syaitani minal hadid. Ya, jadi gerakan jari tengah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih asaddu ala syaitan minal hadid, lebih ditakuti oleh syaitan daripada hadid besi, yakni as-sababah, yaitu jari tengah. Jadi ada fungsinya. Ya, untuk tadi mengusir syaitan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibunya. Nah, kemudian maka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqudu ba'dhum ala ba'din, yakni al-isharah bil isba'i fil du'a. Dan para sahabat Nabi, nah, mereka mengambil amalan ini, yaitu isyarah bil isba' fil du'a. Jadi memberi isyarat telunjuk dengan telunjuk dalam berdoa. Ini semua sahabat saling mengambil ilmu ini dari sebagian mereka yang melihat Nabi langsung atau mendengar Nabi, melihat Nabi SAW secara langsung. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fi tasyahudaini jami'an. Dan Rasulullah SAW melakukan hal itu semua di dua tasyahud, semuanya, tasyahud awal, tasyahud akhir. Ini hadis rawahu An-Nasa'i wal Baihaqi bi sanadin sahih. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, lalu kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ra'a rajulan, Nabi melihat seorang laki-laki yad'u bi isba'aihi. Yad'u bi isba'aihi. Jadi ada dulu seorang sahabat sholat, dia begini dua-duanya, kanan kiri, yad'u bi isba'aihi, bi isba'aihi. Nah, dikiranya dua-duanya nunjuk. Lalu kata Nabi, ahid. Nah, satu saja. Wa asar bisa bawa. Lalu Rasul berikan isyarat dengan jadi satu ya, wahid. Oh, ahid. Satu saja. Atau juga bisa kemungkinan dua begini kemungkinan. Lalu ahid. Satu saja. Asar bisa bawa. Ini hadis riwayat
Ibnu Abi Syaibah dan Nasa'i disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah. Baik Bapak Ibu dan sekalian. Nah, tapi di sini ada khilaf di antara para ulama terkait dengan apakah jari telunjuk itu digerakkan atau tidak. Kalau Syekh Al-Albani tegas, ini digerakkan. Beliau menyebutkan banyak ulama salaf dulu mereka menggerakkan telunjuknya waktu sedang tasyahhud. Bahkan ada kitab yang ditulis secara khusus isinya membahas tentang hukum menggerakkan jari telunjuk. Bahwa ini adalah sesuatu yang sabit. Sabit itu sahih, jelas ada riwayatnya. Ditetapkan ada menggerakkan jari telunjuk itu. Ada judul kitabnya itu Tabyinul Ibar fi Tabyyin al-Isyarah kalau tidak keliru. Ya, jadi penjelasan hadis tentang baiknya menggerakkan isyarah, menggerakkan jari. Tabyin al-ibar fi Tabyin al-Isyarah. Nanti bisa dicari ya. Ada kitab. Kami punya, tadi saya cari-cari karena waktunya mepet ya. Kami punya kitabnya. Yang di dalamnya dibahas hadis-hadis yang menunjukkan bahwa jari jemari, jari tengahnya, jari telunjuk itu digerakkan waktu tasyahhud. Lumayan. Ya, mungkin ada sekitar hampir 100 halaman. Di sini itu membahas soal bahwa jari ini digerakkan. Tazyin al-isyarah tabyin al-ibarah. Saya lupa ya, terbalik atau tidak. Tazyin al-isyarah tabyin al-ibarah atau kebalik itu. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, tetapi faktanya bahwa menggerakkan jari telunjuk waktu tasyahhud itu ada khilaf. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, diterangkan dengan sangat detail dalam kitab Minhajul Alam oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ini kitab penting ya, ada 10 jilid kitabnya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Jadi beliau ketika menjelaskan itu sangat rinci. Nah, beliau mengatakan waktu kita menunjuk dengan jari telunjuk saat tasyahhud itu, hal yuharrikuha aula. Apakah kita menggerakkan atau tidak? Kalau saya Albani kan jelas. Beliau katakan menggerakkan. Nah, dalam kitabnya Syekh Albani jelas digerakkan itu. Nah, ini Bapak sekalian, kalau ada orang mengatakan katanya, saya mau terangkan dari pendapatnya Syekh Albani dulu ya. Dalam catatan kaki di kitab beliau yang satu lagi itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada hadis yang dikutip oleh sebagian ulama bahwasanya Nabi ketika memberi isyarat dengan jari telunjuknya itu annahu kana la yuharrikuha. Rasul tidak menggerakkan tidak menggerakkan jari telunjuknya. Nah, la yasbutu min kibali isnadihi. Menurut Syekh Al-Albani ini tidak kuat sanadnya. Sebagaimana diterangkan oleh beliau dalam kitab Dhaif Sunan Abi Dawud. Walau sabata, seandainya ini hadis sahih bisa diterima tadi. Nah, kalau hadis singkatnya begini. Jadi hadis riwayat Ibnu Zubair. Ibnu Zubair mengatakan, wa kana yusiru bi isba'ihi idza da'a. Rasul itu memberikan isyarat dengan jarinya, jari telunjuknya tadi ketika berdoa dalam tasyahhud. Wa la yuharrikuha. Kalau di sini annahu kana la yuharrikuha. Tapi Rasul tidak menggerakkannya. Nah, ini dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan jari itu nggak digerak-gerakin, cukup diberi isyarat aja, nggak usah digerak-gerakin. Dalilnya ini hadis dari Ibnu Zubair, dan hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu An-Nasa'i dan yang lain selain keduanya. Itu. Nah, tapi menurut penilaian Syekh Al-Albani,
hadis yang bunyinya tadi, kata beliau ini ya la yasbutu min kibali sanadihi, tidak kuat sanadnya. Bahkan beliau terangkan ini dalam kitab Dhaif Abi Dawud, Dhaif Sunan Abi Dawud. Dan memang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tapi beliau katakan walau sabata, fa huwa nafi. Seandainya ini hadis sahih, hadis ini menunjukkan tidak ada gerak. Nafi itu meniadakan gerak. Sementara wahadisul bab, hadis dalam bab ini yang tadi dikutip oleh Syekh Al-Albani, ya, yuharrikuha yadnu biha, ini dari Wa'il bin Hujr, dari Abu Dawud juga, An-Nasai, dari Ibnu Huzaimah, Ibnu Jarud, termasuk Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Nah, yang menggerakkan ini musbit itu menjelaskan akan adanya gerakan. Sementara yang hadis Ibnu Zubair tadi nafi itu meniadakan gerakan. Bapak Ibu diperhatikan ini ya, istilah kunci ini. Seandainya hadis Ibnu Zubair tadi sahih, dia kan nafi, meniadakan gerakan. Bisa dipahami ini kalimat ini? Ya. Meniadakan gerakan. Sementara hadis dari Wa'il bin Hujr, diterangkan juga oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Allah. Hadisnya ada, kata Syekh Al-Albani, ya, wal hadisul bab, hadis bab yang membahas tentang apakah bergerak atau tidak. Beliau mengatakan dia bergerak. Dia musbit itu lawan kata nafin itu meniadakan, al-musbit itu menjelaskan akan adanya gerakan. Bisa dipahami ya? Kata sabata musbit tadi maknanya, kalau sabata dia sahih, musbit. Di sisi lain kata musbit yang dimaksud pada kalimat ini adalah menunjukkan akan adanya gerakan. Kalau nafin meniadakan gerakan. Nah, maka kaidahnya Bapak Ibu dalam ilmu hadis, ya, kaidahnya kalau ada hadis dua-duanya sahih. Satu menunjukkan ketiadaan, yang satu menunjukkan ketidakadaan, yang satu menunjukkan adanya perbuatan. Bisa dipahami ya? Maka kalau begitu, ini sama-sama sahih. Satu mengatakan oh tidak ada, yang satu mengatakan ada. Berarti yang mengatakan ada disebut apa? Al-musbit. Yang mengatakan tidak ada disebut an-nafi. Nah, kalau begitu faktanya dan sama-sama sahih, maka kaidah hadisnya adalah al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Nah, al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Kama huwa ma'ruf inda ulama. Sebagaimana ini dikenal oleh para ulama hadis. Maka para hujjah tafi'in nufat. Tidak ada hujjah bagi orang yang menafikan itu. Karena apa kaidahnya? Al-musbitu muqaddamun 'alan nafi. Hadis yang menetapkan adanya suatu amalan itu harus diutamakan daripada yang meniadakan. Paham ya? Seandainya hadis yang mengatakan bahwa la yuharrikuha itu sahih, menurut penilaian sahabat itu enggak sahih dalam sanadnya. Tapi seandainya pun sahih, kaidahnya tadi digunakan al-musbitu muqaddamun 'ala nafi. Bisa dipahami ya insyaallah. Baik. Nah, tapi dalam keterangan saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau lebih rinci lagi. Jadi kata beliau ikhtalafat al-ahadits fi hada. Hadis-hadis terkait dengan masalah apakah digerakkan atau tidak berbeda-beda. Ada hadis Wa'il bin Hujr. Hadis dari Wa'il bin Hujr itu bunyinya summa rafa'a isba'ahu, kemudian Rasul mengangkat jarinya, jari telunjuknya, fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Aku melihat Rasul menggerakkannya, yuharrikuha yad'u biha, berdoa ketika menggerakkannya. Nah, ini hadis akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad dari Zaidah bin Qudamah, dari Asim bin Kulayb, dan dia mengatakan akhbarani Abi
anna Wa'il bin Hujr qala, bahwa saya Wa'il bin Hujr mengatakan summa rafa'a isba'ahu wa ra'aitahu yuharrikuha wa yad'uha, menggerakkannya dan berdoa dengan itu Rasulullah SAW. Nah ini Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Nah itulah dalil yang digunakan oleh Syekh dan ulama yang sama dengan beliau, bahwasanya jari telunjuk waktu tasyahud itu digerakkan. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, sementara menurut Ibnu Khuzaimah, annahu laisa fi syai'in min al-akhbar al-harikuha. Jadi menurut saya Ibnu Khuzaimah, tidak ada yang kuat dalam riwayat atau khobar-khobar yang menggerakkan jari itu illa fi hadzal khobar, kecuali dengan riwayat ini. Jadi inilah satu-satunya dalil yang menunjukkan bahwa jari itu digerakkan menurut risetnya Ibnu Khuzaimah. Nah, wa alaihi fa huwa al-munshad. Kalau beliau katakan ini adalah lafaz sad itu janggal. Kenapa? Karena Zaidah bin Qudamah itu infaradat min ashabi Asim bin Kulayb. Jadi Asim bin Kulayb seorang guru punya murid-murid. Salah satu muridnya adalah Zaidah bin Qudamah. Katakanlah ada 10 murid. 9 murid dari Asim bin Kulayb tidak mengatakan yuharrikuha. Tapi Zaidah bin Qudamah dia mengatakan yuharrikuha. Seorang guru punya 10 murid, 9 mengatakan tidak ada kata-kata digerakkan, sementara 1 mengatakan yuharrikuha, digerakkan. Lebih kuat mana? Yang banyak atau yang 1? Nah, maka ketika ada 1 rawi meriwayatkan suatu hadis, lalu riwayat dari dia itu berbeda dengan yang lain yang kebanyakan, maka itu dianggap sad. Sad itu apa? Janggal. Karena bertentangan dengan riwayat perawi yang lain. Jadi satu-satunya hadis yang mengatakan yuharrikuha itu adalah hadis ini, kata Ibnu Khuzaimah. Sumbernya adalah tadi Zaidah bin Qudamah. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Tetapi Zaidah bin Qudamah ini orang yang sikoh, orang yang terpercaya, bukan orang sembarangan. Itu masalah lagi. Nah, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sikoh ini sahabat hadisnya, dia ini terpercaya hadisnya kuat hadisnya. Dan termasuk Syekh Al-Albani. Nah, sama penilaiannya dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan sosok Zaidah bin Qudamah ini. Sehingga beliau ini hadisnya menjadi dalil karena dia sikoh orangnya, terpercaya orangnya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Nah, lalu kalau menurut penilaian Al-Imam Al-Baihaqi, beliau katakan qa'innahu qol yahtamilu anna al-murad bitahrik. Kata Imam Al-Baihaqi, makna tahrik dalam hadis Wa'il bin Hujr itu adalah al-isyarah. Tahrik itu al-isyarah, yaitu memberi isyarat, la takriru tahrikiha. Ini menurut Imam Al-Baihaqi. Jadi yang dimaksud yuharrikuha itu maksudnya gini. Itu yuharrikuha. La takrir tahrikiha. Bukan diulang-ulang gerakannya. Itu menurut Imam Al-Baihaqi. Itu yang dimaksud. Jadi waktu tasyahud itu yang dimaksud yuharrikuha itu adalah yushir ini insyaallah. Bukan takrir tahrik. Takrir itu mengulang-ulang, tahrik itu gerakan. Itu kata Imam Al-Baihaqi. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian ada yang mau Nah, tapi tadi masalahnya Zaidah bin Qudamah ini orang yang sikoh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwa jari telunjuk itu digerakkan. Sementara hadis dari Ibnu Zubair yang mengatakan tidak digerakkan, bahkan Abdullah bin Shalih Al-Fauzan sendiri beliau memberikan catatan cukup panjang bahwa hadis Ibnu Zubair yang di situ ada kalimat la wala yuharrikuha, itu ada masalah hadisnya pada sanad hadis ini. Jadi
nggak kuat juga gitu yang mengatakan tidak menggerakkan. Nah ini. Nah maka dari situlah kemudian para ulama berbeda pendapat. Nah, yang mengatakan menggerakkan tadi menggunakan kaidah al-musbitu muqaddamun ala nafi. Faktanya Zaidah bin Qudamah itu adalah thiqah sabata, jadi bisa kuat, dia bisa diterima. Nah, itu pesannya. Oleh karenanya, ya, lalu ada kaidah al-ahdu bi ziyadati thiqati mutlaqan walau khalafa al-adad al-katsir. Mengambil dalil dari riwayat yang ada tambahan dari orang yang terpercaya itu mutlak kita ambil, meskipun menyelisihi yang banyak. Kalau ada si perawi orangnya terpercaya, dia mengatakan ada suatu amalan tertentu, nah, ada tambahan, ini diterima secara mutlak walau khalafal adad al-katsir, meskipun dia menyelisihi banyak orang tadi kan, sebenarnya alasan kan, karena dia sih kok terpercaya itu diambil, karena ini musbit gitu. Nah ini kaidah yang digunakan juga oleh para ulama yang mengatakan ada digerakkan, ya, Bapak Ibu dan sekalian. Tapi tadi ada mengatakan nggak digerakkan. Nah orang-orang atau para ulama yang mengatakan bahwa jari telunjuk ini digerakkan adalah qaulu ba'di Syafi'iyah wal Hanabilah wal Malikiyah. Pendapat sebagai ulama Syafi'i, Al-Hanabilah, Al-Hambali dan mazhab Hanifiyah. Dan termasuk yang berkata dengan ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ini dari Al-Mu'asir, ulama-ulama belakangan, itu mereka mengatakan masru'iyatu tahrikin isbab. Jadi disyariatkan menggerakkan jari telunjuk. Itu tokoh-tokohnya tadi. Tadi sebagai ulama dari mazhab Syafi'iyah wal Hanafiyyah wal Malikiyah. Nah, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang belakangan seperti Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Utsaimin mengatakan menggerakkan. Berdasarkan hadis siapa? Walid bin Hujjah tadi. Ya, yuharikuha, menggerakkannya. Nah, dan mereka punya beberapa alasan penguat. Alasan penguat diantaranya adalah Walid bin Hujjah ini adalah salah seorang sahabat yang sangat memperhatikan bagaimana tata cara sifat sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul-betul diperhatikan oleh Walid bin Hujjah. Sampai banyak riwayat tentang sifat sholat Nabi, terutama waktu duduk tasyahud, itu sumbernya dari Walid bin Hujjah. Lalu yang kedua, Zaidah bin Qudamah itu thiqah. Sahabat tasyahud tasabbuti fi riwayatihi an syaihihi. Dia adalah orang yang terpercaya, ya, kuat, bahkan sangat kuat riwayatnya yang diambil dari guru-gurunya. Nah ini bahkan Ibnu juga mengatakan karena minal hufat al-mutqinin. Ini Zaidah bin Qudamah ini adalah tokoh yang hafal, mungkin hafalan hadisnya. Min al-hufat al-mutqinin. Ini Bapak sekalian. Dan beliau ini tidaklah kalau mendengar misalnya hadatsah atau sami itu misalnya, dia tidak akan mengatakan saya mendengar dari guru saya Fulan bin Fulan sampai beliau mendengar 3 kali baru beliau mengatakan sami itu. Nah, ini diantara kehati-hatian dari Zaidah bin Qudamah, sehingga ini orang sangat terpercaya. Bahkan di dalam hufat untuk ini. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, itu diantara beberapa alasan bahwa hadis yang menunjukkan jari telunjuk ini digerakkan sangat kuat dari Walid bin Hujjah tadi. Nah kemudian fi'lul mudhari' yang berbunyi wa yushiru biha, asal yushir itu memberikan isyarat, dengan fi'lul mudhari' qad yustafadu minhu at-tahrim. Seringkali diambil faedah dari kalimat yushiru biha dengan sifat fi'il mudhari' itu, nah, di antara faedahnya adalah at-tahrim. Tahrim itu digerak-gerakkan. Li'annahu yufidu at-tajaddud wal hudus. Nah, wal hudus itu karena
kata yushiru tadi artinya at-tahrim, menggerak-gerakkan, tajaddud wal hudus itu jadi ulang-ulang. Nah, diulang-ulang. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, menurut pendapat sebagian ulama, jadi jari telunjuk waktu tasyahud itu digerakkan. Maka bagi sebagian kita yang selama ini sering mencela sholat gerak-gerak, kan ada orang nggak suka kan? Ini orang sholat main-main apa itu gini-gini, mengganggu. Sebelah kiri kita rasanya kurang concern kita. Berarti kita memperhatikan jari orang itu masalahnya. Masalahnya ini Cari telunjuknya. ini Pak. Padahal tadi kan kita itu disuruh memperhatikan diri sendiri kan, bukan jari orang. Nah ini penjelasannya. Ya. Jadi jangan asal mencela gitu, karena mereka punya dalil. Jadi jelas tadi penjelasannya. Walaupun demikian ada juga memang ulama yang berpendapat tidak digerakkan. Biadami tahrikiha. Nah, siapa yang berpendapat dengan pendapat bahwa tidak digerakkan? Ini sebagian ulama dari mazhab Al-Hanabilah, dan ada yang mengatakan ini as-sahih fil madhab. Pendapat yang sahih dalam mazhab Al-Hanabilah itu tidak digerakkan. Begitu pula pada sebagian ulama mazhab Syafi'iyah dan ulama mazhab Al-Hanafiyah. Waqtahu ba'du al-Malikiyah, sebagai ulama Malikiyah juga memilih ini. Jadi sebenarnya dalam empat mazhab itu mereka para ulama berbeda-beda juga. Kan tadi yang menggerakkan juga ada dari mazhab Asy-Syafi'iyah, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah. Tapi yang mengatakan tidak digerakkan juga ada sebagian dari mereka. Nah, secara khusus yang berpendapat jelas tidak menggerakkan adalah Ibnu Rushd, penulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitab bagus juga ya, kitab yang isinya adalah fikih muqarrarah. Kemudian Ibnu Al-Arabi dan Ikhtaruhu Ibnu Hazm. Jadi Ibnu Arabi, Ibnu Rushd, Ibnu Hazm mereka mengatakan tidak digerakkan. Jari itu tidak digerakkan, jari itu. Nah, sementara tadi yang mengatakan digerakkan selain dari sebagai ulama yang mazhab Al-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, Al-Malikiyah, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah al-jami'. Semoga Allah merahmati mereka semua. Nah, ini saja. Tapi ada pendapat ketiga. Nah, ini. Wal qaul salis, pendapat ketiga, jawazul amrayn. Jawazul amrayn. Sama-sama. Oke, tapi sebelum ini tadi saya ingin sampaikan, lalu yang mengatakan tidak digerakkan hadis yang mana? Tadi hadis dari Ibnu Zubair kan? Tapi tadi itu pun ada masalah. Yang mengatakan la yuhariquha tidak digerakkan. Itu kan ada masalah juga hadisnya. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian, azan ya Allah wa ya. Jadi masing-masing ada dalilnya. Tapi masing-masing dalilnya itu dianggap ada masalah gitu ya. Yang dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan digerakkan itu dianggap sah. Itu kan? Oleh Ibnu Huzaimah tadi dianggap sah karena murid yang banyak tidak. Sementara yang mengatakan tidak digerakkan hadis Ibnu Zubair itu fihi nazar. Itu ada masalah juga dalam hadisnya. Nah, ini jadi dua-duanya ada masalah, ada persoalan. Nah, lalu muncul pendapat yang ketiga, yaitu mereka yang mengatakan jawazu al-amrayn, boleh digerakin, monggo. Bahasa kitanya gitu ya. Digerakkan silakan, enggak digerakkan enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Nah, gitu. Jadi at-tahrik kalau isar bidun tahrik. At-tahrik boleh, al-isar bidun tahrik juga boleh. Dua-duanya boleh. Nah, itu. Lianna kullan minhuma warada fil asari as-sihah, karena ya kedua pendapat itu ada dalilnya dari asar-asar yang sahih al-musnadah anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya punya dalil, boleh dilakukan. Siapa yang berpendapat dengan pendapat ini? Al-Imam Al-Qurtubi wal Imam As-San'ani. Ya, rahimahullah. Jadi dua ulama ini katakan boleh. Jadi nggak usah mencela yang menggerak-gerakkan, juga tidak usah mencela yang tidak menggerak. Itu bahasa kitanya kira-kira begitulah. Bahasa kalau kita terjemahkan kita bahasa kita ya. Jadi
Sesekali kita gerakan boleh, sesekali kita nggak menggerakkan juga boleh, kan begitu kalau kita ngikutin pendapat yang ketiga. Nah inilah bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah kalau kami sendiri kadang-kadang menggerakkan, kadang-kadang juga tidak. Seperti halnya kemarin ketika bangkit dari sujud mau ke berdiri, kadang-kadang tangan mengepal, kadang-kadang tangan terbuka. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah ini sudah jam 6:15 ya. Saya kira cukup dulu ini ya. Nah nanti kita lanjut tentang bagaimana tasyahud, bagaimana doanya, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, selebihnya ada waktu 15 menit, mudah-mudahan tepat 15 menit ya, tidak lebih maksudnya. Kalau ada yang mau bertanya kami persilakan. Saya Ustaz, Ya silakan. karena sering saya lihat itu ada yang naikkan jarinya setelah asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Itu tidak ada hadis. Ya. Ya, Baik. Terima kasih Pak. Terus, nah ini penting juga. Kapan kita nunjukkan gitu? Nah, coba perhatikan. Nah, sebagian kita mengangkat jari telunjuk mulai awal. Di awal tasyahud yang dijelaskan. Tapi sebagian ulama mengatakan ngangkat jari telunjuk itu waktu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang ketiga lebih spesifik lagi, khususnya ketika mengucapkan kata Allah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu ada yang berpendapat demikian, ada yang mulai tasyahud asyhadu an la ilaha itu diangkat jari. Sementara Syekh Al-Albani termasuk Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ya, itu diangkat mulai sejak kita duduk tasyahud. Ya, itu Bapak sekalian. Mana dasarnya? Nah, dua pendapat yang terakhir yang tadi kami sebutkan itu, kami tidak menemukan dalil secara spesifik bahwa Rasul mengangkat jari telunjuknya saat mengucapkan syahadat, atau Rasul mengucapkan mengangkat jari telunjuknya saat mengucapkan Allah. Itu kami baca ya penjelasan Farul mengatakan itu kami tidak mendapatkan dalil yang dikemukakan yang secara spesifik bahwasanya jari itu diangkat saat mengucapkan Allah atau saat mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, berarti itu dari ijtihad mereka itu. Karena apa? Yang namanya tasyahud itu, nah ini diambil dari kalimat tasyahud. Tasyahud itu apa nih tasyahud? Syahadat kan? Nah itu. Jadi istinbatnya diambil, sebenarnya dalilnya sama ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahudi wa ayadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa yumna ala al-yumna wa aqada salasan wa khamsin wa asara bi isbahi as-sababa. Rawahu Muslim. Katanya selesai itu masih panjang. Ada 15 menit. Sudah matikan rekaman nih. Ya, dihidupkan lagi bisa. Nah, jadi Bapak Ibu itu ya Pak Ustaz. Jadi tasyahud itu kan waktu mengucapkan dua kalimat syahadat kan. Berarti nunjuk itu pas asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sementara para ulama yang mengatakan dari awal karena hadisnya coba perhatikan karena idza qa'ada lit tasyahud. Rasul itu apabila duduk untuk tasyahud, nah, disebutkan di antaranya wa asyara bi isbahi as-sababah. Beliau nunjuk dengan jarinya yang telunjuk ini. Itu Pak Ustaz. Jadi ada tiga pendapat. Nah, sementara kami pribadi cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan dari awal. Tapi kita perhatikan saudara-saudara kita yang lain, dan dulu juga kami diajarin ya, nunjuk itu waktu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau waktu Allah. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Tapi kalau kita betul-betul perhatikan dengan seksama hadisnya, memang nampaknya
hadis yang kesimpulan yang menunjukkan mulai dari awal duduk itu jari telunjuk sudah kita angkat, nampaknya kalau menurut yang kami pahami lebih kuat ya, karena lebih jelas karena tidak ada tasyahud. Yaitu Allah Ta'ala. Ini kalau di catatan kakinya Syekh Albani malah menyelisih sunnah. Yang mana? Yang di sini yang di halaman catatan berapa kakinya ya? 289. Maksudnya jadi sisi Catatan yang kaki mana? yang ini loh, yang la ilaha illallah gitu. Oh, kata beliau. Ya. Iya, tadi kan kami katakan itu nggak ada dari khususnya. Tidak ada dalilnya. Kalau Syekh Al-Albani bahkan itu jadi sisi sunnah. Kalau Syekh Al-Albani kan sama dengan saya Abdullah bin Sulaiman dari awal. Nah, maka beliau menilai orang yang mengangkat jari telunjuk waktu mengucapkan Allah itu nyelisihi sunnah. Karena kan nggak ada dari spesifiknya, nggak ada. Jadi itu Allah. Tadi kan hasil ijtihad. Ya, berdasarkan istinbat yang dilakukan oleh sebagian ulama, lalu mereka menyimpulkan, oh ada yang pas mengucapkan Allah, ada yang pas mulai tasyahud. Tapi yang tadi yang rajih yang paling kuat yang dari awal itu tidak ada di tasyahud. Jadi itu Allah a'lam. Ya silakan. Ini terkait masalah muding ini saya mohon maaf ini ada konteks saya ya. Muding ketika berdoa di akhir khotbah. Itu muding ini seperti mudingnya akhirnya tapi berdiri juga tangan kanan mudingnya di atas. Iya. Nah ini tapi ada konteks juga yang berdoa itu ya seperti kita berdoa gini. Jadi dua sikap. Dua sikap. Yang nuding itu apa ada dalilnya, dan yang berdoa dengan seperti kita duduk biasa berdoa itu ada dalilnya apa? Dua sikap yang khotib yang sering saya. Iya. Sholat Jumat. Baik, terima kasih Pak Haris ya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Yang betul yang mana? Tadi ada pertanyaan dari Pak Haris ya. Waktu khatib berdoa di akhir khutbah yang kedua, apakah tangannya seperti ini ya, sebagaimana kita berdoa, atau mengangkat jari telunjuk seperti ini? Jawabannya yang sesuai dengan dalil adalah yang nunjuk dengan jari telunjuknya ke atas seperti ini. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada hadisnya Pak Haris. Jadi dulu ada ya, seorang khatib, dia waktu berdoa begini, lalu diingatkan oleh salah seorang sahabatnya. Nah, yang dicela oleh sahabat. Kenapa? Karena Rasul itu ketika berdoa waktu khutbah Jumat tidak demikian, tapi seperti ini. Asara bil isba'i. Jadi memberikan isyarat dengan jarinya seperti ini. Itu. Nah, yang berdoa seperti ini dicela. Karena Rasul tidak pernah melakukan berdoa dengan cara seperti ini. Itu ada ya di kitab Bulughul Maram atau di kitab Minhatul Alam bab tentang Jumat. Ya, khutbah Jumat itu dijelaskan hadis-hadisnya. Nah, itu Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi seperti ini yang benar. Nah, sehingga nanti kesimpulan berikutnya, jadi satu ya, yang benar seperti ini. Nabi tidak begini. Itu jelas, dalilnya sangat jelas sekali ya. Kemudian yang masalah berikutnya adalah karena khatib waktu berdoa tidak angkat tangan, maka makmum pun tidak disyariatkan angkat tangan. Itu. Jadi waktu khatib Jumat berdoa, makmum nggak usah begini, nggak usah angkat tangan. Itu para ulama dari mazhab yang kuat semua mengatakan begitu, tidak angkat tangan. Yu'minun, mereka mengaminkan doa imam walakin nasirun, tetapi sir itu tidak kedengaran, aminkan dalam hati. Enggak usah amin, tapi banyak nggak? Orang saat Jumat ketika imam berdoa amin, ada ya banyak? Banyak. Itu enggak diaminkan betul, tetapi sirron itu tidak pakai suara. Tidur sana itu. Wah banyak. Turun jana. Sekantung. Dan tidak angkat tangan. Ya, itu bahaya ya. Karena imam saja seperti ini. Jadi yang salah yang seperti yang Iya.
bahkan dicela. Ketika ada khotib berdoa seperti ini, dicela oleh seorang sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi itu nggak demikian. Ketika beliau berdoa, asar Nabi Ismail, beliau memberikan isyarat dengan jari, bukan dengan mengangkat kedua tangan. Itu Allah. Jelas Pak ya? Iya. Satu lagi. Iya, silakan. Masalah isyarat ini ada penggerakan jari. Kan macam-macam, ada yang cuma gini aja, ada yang sampai muter-muter. Ya, baik Bapak sekalian. Nah ini juga pembahasan yang ada kaitannya dengan gerakan itu. Bergeraknya apa? Naik turun, apa muter-muter, apa kanan kiri gini ya. Nah ini, jadi dalam video yang di share ya, waktu itu ada murid Syekh Al-Albani rahimahullah menerangkan bagaimana sih cara menggerakkan jari itu. Nah, beliau muridnya Syekh Al-Albani ini mempraktekkan sebagaimana diajarkan oleh Syekh Al-Albani cara menggerakkan jari telunjuk waktu tasyahud. Itu seperti ini. Nah, ini naik turunnya. Nah, Allah alam ya. Memang kalau kita kembali kepada hadis Nabi, tidak ada juga keterangan rinci ya, menggerakkan yang jelas yuharrikuha. Cuman, nah, dalam keterangan dari murid Syekh Al-Albani, ya, yang kami lihat di videonya seperti ini. Jadi Bapak Ibu diterangkan dalam kitab Minhajul Alam ya, kenapa kita waktu sholat menggerakkan, hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau pertama-tama ucapkan Allah yang lebih tahu ya, wallahu a'lam. Lalu beliau katakan ayat jama'a fi tauhidihi baina al-qauli wal fi'li wal i'tiqad. Ya, untuk menggabungkan dalam mentauhidkan Allah Ta'ala antara perkataan, perbuatan, perkataan kan tadi tasyahud ya, perbuatan ini wal i'tiqad itu akidah kita, keyakinan kita dalam hati. Itu fungsinya. Nah, soal apakah ada lagi orang menjelaskan, oh begini tuh apa katanya? Langit bumi, jadi langit dan bumi. Jadi Allah itu Maha Esa baik di langit maupun di bumi. Nah, ada. Tapi itu Allah itu dari mana? Tapi ada seorang penceramah ibu-ibu itu. Bahkan dia malah terkesan lucu gitu ya. Yang intinya ya boleh semua boleh. Nah ini ya. Tapi kalau alat yang kami dengar dari muridnya Syekh Al-Albani bahwa menggerakkan jari itu seperti ini. Nanti bisa dilihat ya, dicari videonya di YouTube ya, coba cari. Ya, Allah alam tadi kami Allah lebih tahu mana yang paling dekat dengan kebenaran terkait dengan cara menggerakkan jari itu. Yaitu Pak Samsul. Baik, Bapak Ibu, gitu ya, cukup sementara ya. Jadi Pak Haris tadi, saya tidak bisa menampilkan dalilnya secara lengkap, tapi apa yang tadi kami sampaikan, maka itulah yang rajin. Yang rajin, bahwa ketika khatib khutbah itu tidak angkat kedua tangan, tapi angkat jari. Kalau gini benar. Itu ngarang-ngarang lagi ya. Kalau saya bagaimana? Dilali ya. Ini namanya nambah-nambah waktu ini. Ya, baik. Bapak Ibu, ini saja sementara. Semoga bermanfaat. Ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi wa ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.